Baik, materi kali ini adalah fungsi pembangkit momen. Adapun definisi fungsi pembangkit momen tersebut bisa saya nyatakan seperti berikut. Jika X adalah perubahan acak, maka nilai harapan dari E pangkat TX atau nilai harapan E pangkat TX itu disebut sebagai fungsi pembangkit momen atau moment generating function dari X yang notasinya adalah M subscript X dan fungsi dari T. Jika nilai harapan tersebut ada untuk semua nilai T dalam beberapa interval yang mencakup 0 dalam bentuk bahwa T di antara minus H sampai H. Oke, untuk H yang positif tentunya. Kemudian, jika fungsi pembangkit momen tersebut ada, maka nilai harapan di sekitar titik pusat yang ke R, R-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, itu bisa dicari dari turunan ke R fungsi pembangkit momen tersebut yang dievaluasi pada T sama dengan 0. Dan fungsi pembangkit momen tersebut dengan demikian bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari fungsi ini. 1 ditambah nilai harapan X pangkat R dibagi R faktorial kali T pangkat R, R dari 1 sampai T hingga. Kemudian, jika fungsi pembangkit momen suatu pengubah acak itu ada, maka momen ke R populasi di sekitar titik pusat, seperti tadi ini hanya penjelasan saja, dapat dicari dengan menurunkan fungsi pembangkit momen tersebut R kali. Kalau yang ke R ya. Kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0. Ya. Dan untuk pengubah acak diskrit, nah, kita bisa tunjukkan bahwa turunan ke R, kemudian kita evaluasi pada titik T sama dengan 0 itu adalah sebagai berikut. Jadi turunan dari ini, ya. Dan di sini kita bisa lihat XI pangkat R menurunkannya sebanyak R kali, kemudian kita evaluasi pada T sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0, ini menjadi 1, sehingga menjadi XI pangkat R kali fungsi kepekatan peluangnya atau nilai harapan X pangkat R. Adapun sifat-sifat fungsi pembangkit momen untuk transformasi linier Y sama dengan AX plus B itu kita bisa turunkan seperti ini, bahwa fungsi pembangkit momen untuk transformasi linier Y sama dengan AX plus B adalah E pangkat BT kali fungsi pembangkit momen pada A sama dengan A kali T, A kali T. Nah, untuk momen populasi KR di sekitar nilai tengah itu bisa dimodifikasi dari bentuk linear ini dengan mengambil A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan minus mu. Turunkan sebanyak R kali, kemudian dievaluasi pada titik T sama dengan 0. Oke, itu baru kita dapat fungsi atau bukan fungsi, tapi momen populasi KR di sekitar nilai tengah. Jika perubahan-perubahan acak tersebut saling bebas, dengan masing-masing fungsi pembangkit momennya MXIT, maka fungsi pembangkit momen dari jumlah perubahan acak tersebut adalah hasil kali dari masing-masing fungsi pembangkit momennya. Oke? Nah, sifat kekhasan dari pembangkit momen adalah jika X1 dan X2 masing-masing memiliki fungsi sebar kumulatif F1X dan F2X berturut-turut, dan fungsi pembangkit momennya adalah M1 dan M2 berturut-turut, maka kedua fungsi sebaran tersebut akan sama untuk semua bilangan nyata X jika dan hanya jika kedua fungsi pembangkit momennya sama untuk semua T dalam interval T dari minus H sampai H. Hanya positif. Oke. Sedangkan momen faktorial ke R, momen faktorial didefinisikan sebagai berikut: nilai harapan dari X kali X min 1 kali X min 2 kali X min R plus 1. Jadi sebanyak ada R term, ya, R term. Ya, X min 1 sampai X min R plus 1. Nah,
fungsi pembangkit momen faktorial ini, fungsi pembangkit momen faktorial ini, ya, fungsi pembangkit momen faktorial ini merupakan modifikasi dari fungsi pembangkit momen biasa dengan nilai harapannya bukan E pangkat X, tapi T pangkat X. Di mana kalau kita ganti T pada fungsi pembangkit momen biasa dengan ln T, logaritma natural T, maka kita dapatkan fungsi pembangkit momen faktorial yang bisa digunakan untuk mempermudah mencari penghitungan momen faktorial ke R di atas ini. Ya. Oke, perlu kita ingat bahwa min atau mu ini adalah nilai harapan X, nilai harapan ini adalah momen pertama di sekitar titik tengah, ini momen kedua di sekitar, ini momen pertama di sekitar titik pusat, ini momen kedua di sekitar titik tengah. Demikian juga skewness dan kurtosis adalah momen ketiga di sekitar titik tengah, ya, dibagi dengan pangkat 3/2 dari variannya, varian ini. Sedangkan kurtosis adalah nilai harapan ini, ya, momen keempat nih, momen keempat di sekitar nilai tengah, ya, dibagi kuadrat dari nilai variannya atau momen kedua di sekitar nilai tengahnya. Ya. Jadi inilah hubungan antara fungsi pembangkit momen faktorial dengan fungsi pembangkit momen biasanya. Jadi dxt sama dengan mx ln t. Oke, untuk fungsi pembangkit momen bersama, ya, kita gunakan notasi seperti ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi fungsi pembangkit momen.